Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Al-Hasani yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan narasumber Dr. Nur Alam Fajar. Jadi tadi gelarnya ada 4 ya. Yang saya juga tidak paham. eh, yang akan menjelaskan segala sesuatu. Cuma ini lebih ke arah sosial barangkali Pak Nur ya. Boleh. Pak Ya. sosial. Nanti tolong dijelaskan dulu barangkali kurikulum vitae, kemudian masuk ke dalam substansi ilmunya, bagaimana menjelaskannya. Nanti terakhir kita punya waktu untuk diskusi. Baik, waktu sepenuhnya sekarang silakan Bapak Dr. Nur Alam Fajar ya. Silakan Pak Alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, saya Nur Alam Fajar, yang juga rekan Prof. Hairil, Dr. Sam. Saya juga adalah seorang dosen di Universitas Sriwijaya, tepatnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tema yang saya sampaikan ini adalah seputar aktivitas keseharian kita yang akan saya sampaikan secara singkat, secara lugas yang akan mudah kita pahami, bahwa sesungguhnya eh, hakikat hidup untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan itu seperti apa. Jadi mewujudkan well-being itu, kalau saya katakan mewujudkan kebahagiaan, saya rasa tidak ada orang yang tidak mau bahagia ya Bapak Ibu ya. Tidak ada orang yang tidak ingin sejahtera, ya kan? Nah, cuma kadang-kadang kita tidak paham bahagia dan sejahtera itu yang bagaimana. Ya. Kita saat ini hampir semuanya itu paradigmanya itu materialistik, segalanya diukur dari benda ke bendaan, segalanya diukur dari sesuatu yang terlihat, segalanya diukur dari yang bisa menjadi kebanggaan dan membanggakan oleh diri kita masing-masing. Padahal sebenarnya bukan itu. Jadi well-being ini nanti akan saya kaitkan juga tentang kesehatan. Kita kadang-kadang merasa bahwa hidup sehat ini cukup badan kegar, tidak kena cancer, tidak kena diabetes, ya, seputar hal-hal yang bersifat fisik ya maksud saya. Padahal sebenarnya sehat tidak hanya itu, luas maknanya sehat itu. Itu akan saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwa optimalisasi well-being ini, mewujudkan well-being ini kita hanya bisa lakukan dengan pendekatan self education. Jadi pertama kita harus kenal dulu well-being. Well-being ini bahasa asing memang, ya. Dia menggambarkan kualitas kehidupan dan kesehatan mental. Jadi kita banyak mengatakan kesehatan mental, contoh ketika orang tuh masuk rumah sakit jiwa teriak-teriak. Sebenarnya kita sendiri banyak loh yang terjangkit yang namanya kesehatan mental. Saya kasih contoh sederhana. Tetangga kita beli kompor gas, kok kita yang kepanasan gitu. Tetangga kita kok beli kulkas, kok kita yang kedinginan gitu. Sirik, dengki, dendam, hasut. Ini banyak loh. Tidak sedikit kita sudah bolak-balik ke tanah suci, namun sifat-sifat seperti itu sulit untuk kita hindari. Tidak sedikit di antara kita, sholat 5 waktunya baik sekali. Puasa Senin Kemisnya bagus banget, tilawah Qur'annya bagus. Tapi itu tadi, ya, masih saja, bahkan belum keluar dari masjid, itu udah mulai ngerumpi. Sampai Nabi mengatakan begini, surga itu sebenarnya ada di telapak kaki ibu, perempuan maksudnya. Tapi anehnya perempuan, maaf, sekedar menyampaikan saja potongan hadis Nabi, ketika di Isra Mi'rajkan Nabi melihat kok
neraka jahanam itu kok banyak sekali perempuan gitu. Nah, salah satu faktornya adalah kita tidak mampu mengontrol diri kita dari hal-hal yang semestinya kita tidak perlu komentari gitu. Nah, Wilbin ini menunjukkan bahwa kita tuh selalu mengatakan diri kita sehat, umur kita udah sekian puluh tahun, ya. Oh, makanan kita super bergizi, kita tinggal di gedung yang mewah, ya. Kita terbebas dari penyakit hipertensi. Kita katakan itu ukuran-ukuran sehat, padahal tidak. Kita dan pasti kita tidak akan pernah bahagia. Belum akan pernah bahagia ketika ukuran-ukuran sehat itu hanya sebatas itu. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba menyampaikan Wilbin ini akan menggambarkan, akan saya sampaikan bagaimana kita menggambarkan kualitas kehidupan dan kesehatan kita. Ya, kata Wong Palembang nih, Wong yang suka ngerumpi itu sebenarnya kalau dirunut itu gangguan mental Bapak Ibu. Ya, orang yang tidak senang lihat orang sehat bahagia itu orang sakit jiwa loh itu sebenarnya. Sama dengan saya katakan orang itu dikatakan sakit itu ketika ada bisul, ada koreng. Sebenarnya itu cuma salah satu perspektif physically, biologisnya saja. Banyak orang tidak sehat dalam arti mental, sosial, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dari slide ini, kualitas kehidupan mental itu yang dimiliki dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi, orang bahagia itu sama dengan Nabi, baiti jannati. Nabi tidak tidur di hotel. Nabi tidak makan makanan yang bergizi seperti kita. Nabi tidak berkendaraan mewah seperti kita. Bahkan Nabi setiap kali bangun tidur, setiap pagi itu pelapa kormanya itu berbekas di pelipis beliau. Tapi beliau mampu mengatakan baiti jannati. Kenapa? Ya karena beliau bahagia, tahu hakikat hidup yang sesungguhnya. Itu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sehingga salah satu unsur yang bisa membuat orang itu bahagia ketika dia selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif dan produktif. Nah, ini sejalan dengan Quran surat Ibrahim. Firman Allah di Quran surat Ibrahim nih ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur dan mensyukuri nikmatku, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi, maka akan saya tambah nikmat itu. Nah, berapa banyak kita tidak mampu menikmati, tidak mampu memaknai arti syukur itu, sehingga kita tidak pernah mampu merasakan begitu indahnya kebersamaan kita dengan Allah. Berapa banyak di antara kita tidak bisa mengerti sebegitu besarnya, sehingga wajar ketika Allah mengatakan, andaikan kamu mau hitung nikmatku, kamu tidak akan pernah menghitung itu. Tidak akan pernah bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengibaratkan seperti di dalam salah satu tafsir yang saya baca, Ibnu Katsir yang mengatakan ilmunya nikmat Allah itu jauh daripada alam semesta. Jadi saya analogikan saja, kalau kelingking kita ini dicelupkan di air laut, kemudian Bapak Ibu angkat, segitulah ilmu kita. Segitulah nikmat yang bisa kita lihat. Padahal sebenarnya begitu banyak nikmat dan ilmu yang kita dapatkan setiap hari, tapi kita tidak mampu mensyukuri itu. Kenapa? Allah menutup semuanya. Mata kita, telinga kita, semua indera kita untuk mampu memahami begitu luas nikmat Allah. Sehingga kita tidak mampu mengatakan bahwa semua ini mahalak tahazabatin subhana faqina azabannar. Sungguh, semua yang Allah berikan, semua yang Allah titipkan itu tidak ada yang sia-sia, semua bermanfaat buat kita. Kita lihat pada diri kita saja Bapak Ibu. Mulai dari keringat kita, kentut kita, kencing kita. Itu kencing saja kalau tidak dikeluarkan ada prevalensi. Itu saya nggak bisa bayangin tuh. Nggak usah 1 bulan, nggak usah 1 minggu. 1 jam, sekian per detik. Ketika kita mau kencing, terus kencing itu nggak bisa keluar. Subhanallah, maha luar biasa dampaknya terhadap diri kita. Tapi kita tidak pernah mensyukuri itu. Ya, alis mata yang dari umur kita bayi sampai
puluhan tahun nggak pernah panjang seperti rambut kita. Padahal apa ya? Rambut kita itu setiap bulan minimal dipotong. Itu berada pada zona yang sama, tempat yang sama, kelenjar yang sama, yang berfungsi semua sama. Metabolisme yang ada di bagian kepala juga sama. Tapi kok alis kita nggak pernah panjang ya, seperti rambut kita ya. Kok bulu mata kita tidak pernah panjang, seperti rambut kita. Atau paling tidak, walaupun Allah memberikan berbagai bentuk kecacatan, tapi dalam batas-batas yang normatif. Allah tidak pernah memutar balik hidung kita yang tadinya lubangnya di bawah kemudian menghadap ke atas. Atau lubang telinga kita ditaruh di atas kepala. Bisakah seperti itu? Bisa saja kalau lama. Tapi telah saya katakan tadi, luar biasa Allah menciptakan kesempurnaan manusia. Fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah sebaik-baik bentuk dari yang Allah berikan, yang Allah ciptakan dari sebuah makhluknya yang ada. Tapi pertanyaannya, mampukah kita? Dan sudahkah kita mensyukuri itu? Kenapa kita tidak mampu dan tidak bisa bersyukur seperti itu? Karena kita tidak tahu makna hakikat dari kesempurnaan yang maha luar biasa yang Allah berikan. Dan itu salah satu bentuk bahwa kita kurang bersyukur karena kita tidak mampu memaksimalkan, mengoptimalkan segala potensi, termasuk kualitas kehidupan yang ada pada diri kita yang saya katakan well-being. Ya, sama kalau saya katakan begini Bapak Ibu, orang beli handphone yang super canggih sampai harganya ratusan juta gitu ya, memorinya sampai 1000 atau 1 tera gitu. Padahal kita cuma butuhnya telepon dengan WA saja misalnya. Terlalu banyak bagian-bagian handphone itu yang kita sudah bayar, kita sudah beli, tapi kita tidak manfaatkan. Samalah hidup ini. Begitu banyak Allah berikan, tapi kita tidak mampu bersyukur atas semua itu. Sehingga Allah mengatakan, orang yang seperti ini, kata Allah dalam Sahih Muslim nomor 2675, wahai Muhammad, beritahu kepada hambaku, saya itu tergantung persangkaan mereka. Walaupun begitu banyak nikmat yang saya berikan, namun kamu tidak menganggap itu bagian dari apa yang saya sudah berikan, kata Allah, maka sudah. Saya juga tidak akan pernah memberikan kesempatan kepadamu untuk bisa menikmati secara maksimal apa yang saya sudah berikan kepada kamu. Berapa banyak kita diilhami dengan pikiran yang baik, potensi-potensi organ tubuh yang baik. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kita mampu memaksimalkan itu dalam rangka mendapatkan ridha Allah? Sedikit sekali. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah dalam konteks well-being. Jadi kalau orang well-being itu, dia tidak akan lagi risau dengan hidup ini. Dia mungkin bukan orang yang berpangkat. Dia mungkin bukan orang yang berpendidikan. Dia mungkin bukan orang dari bangsawan yang terhormat. Bahkan mungkin dia hanya seorang orang miskin jelata lah, yang bahasa kita yang paling rendah, ya. Tetapi mungkin justru dia yang merasakan itu dibandingkan kita yang setiap hari berbaju ganteng, cakep, ya, berjilbab mahal, tinggal di rumah gedong, pakai mobil mewah. Tapi kita tidak bisa merasakan itu. Berapa banyak orang tidur di spring bed king coil, ruangan ber-AC, semua serba ada. Tapi dia tidak bisa tidur dengan nyaman, dia tidak bisa bahagia, ya. Dia malah waham, selalu curiga, ya, dengan berbagai hal yang bisa membuat dia tidak pernah tentram dan tenang dalam hidupnya. Itulah well-being. Nah, cuman Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan contoh-contoh sederhana itu bisa dipahami bahwa well-being itu saya coba mengajak kita bahwa
Eh, orang yang bisa well-being itu orang yang hanya bisa bersyukur, yang pandai bersyukur. Ya, berapa banyak kita bisa membiayai anak kita sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri, tapi ujung-ujungnya apa coba? Anak kita jadi pecundang, jadi narkoba, jadi penjahat, bahkan tidak sedikit anak sekarang membunuh orang tua. Begitu orang tuanya udah lansia seperti kita, dibawa ke panti jompo. Ya, dia tidak bisa berbagi yang terbaik seperti yang pernah dilakukan orang tua terhadap dirinya. Bahkan orang tuanya hanya untuk minjem, membayar sesuatu aja dijadikan itu sebagai utang. Bahkan ditengok orang tua tidak lagi, disapa lagi tidak. Tidak sedikit anak-anak yang kita lahirkan saat ini seperti itu. Meskipun dia berpendidikan, meskipun bapak ibu dia berpendidikan yang tinggi, ya, bekerja di tempat yang bergaji mahal, tetapi dia tidak mampu memberikan yang terbaik, paling tidak kepada orang-orang yang pernah membahagiakan dirinya, yang pernah membesarkan dirinya. Nah, berbicara tentang well-being ini ada dua, ya. Ada subjektif well-being yang saya merahin itu perspektif hedonik, ada yang disebut objektif well-being yang saya katakan perspektif eudaimonik, ya. Nah, yang pertama ini, ya, yang pertama ini orang berusaha mencari kebahagiaan kepada hal-hal yang berusaha menghindari perasaan dari hal-hal yang tidak menyenangkan, membuat dia menyenangkan atau membuat dia tersiksa. Dia kalau mau berangkat ke pasar misalnya, dia berusaha beli kendaraan. Karena kalau dia ke pasar jalan kaki capek dia. Ya, di rumahnya dikasih AC, di rumahnya dikasih kipas. Hal-hal seperti itu. Bapak Ibu, apa yang barusan saya katakan itu sifatnya subjektif. Hanya bisa dirasakan. Tapi belum tentu itu bisa menolong kita nantinya. Belum tentu itu bisa membahagiakan kita di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang hidupnya mewah, tapi berakhir dengan kesengsaraan. Itulah dia yang saya katakan subjektif well-being. Berapa banyak orang berkali-kali umroh dan haji, tapi nilai umroh dan hajinya tidak dapatkan. Karena dia tidak memaknai hidup ini. Ini saya kasih contoh saja Bapak Ibu. Dalam hal bergibah. Bergibah kita menceritakan sesuatu aib orang. Itu benar. Nggak salah. Misalnya dia jahat. Oke, memang dia jahat. Itu benar Bapak Ibu. Tapi sadar nggak? Ketika kita menggibah orang, itu pahala kita, Bu. Itu kita bagikan kepada orang yang kita gibah. Dan kalau tidak ada lagi pahala kita yang dibagikan, maka dosa orang itu diberikan ke kita. Jadi nanti di padang mahsyar terjadi protes besar-besaran di depan Allah. Tapi tidak satu pun protes kita diterima Allah. Ya Allah, saya 10 kali umroh. Kok tidak ada pahala umroh saya? Oh, saya berikan nilai umrohnya kepada si fulan. Kenapa? Anda selalu ngatain dia, Anda selalu bergibah tentang si fulan begini dan begitu. Ya Allah, saya tidak pernah berzina. Saya tidak pernah korupsi. Loh kok saya punya dosa seperti ini? Oh iya, karena pahala Bapak Ibu tidak ada lagi, maka pahala si fulan tadi, dosa si fulan tadi, dikembalikan kepada Anda. Itu kita bergibah mengatakan sesuatu yang benar. Tapi Allah tidak ridho. Apalagi kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Itu fitnah namanya. Dan ini juga salah satu penyebabnya kenapa banyak perempuan masuk di dalam neraka jahanam. Itu karena tidak mampu mengontrol mulut dalam berbagai hal. Ini contoh kecil saja lah, kita tidak ngomong yang besar-besar. Nah, itu yang dikatakan tadi, perspektif hedonik. Kita mau membahagiakan anak.
Kita sekolahkan tinggi-tinggi di sekolah-sekolah negeri. Kita lupa bahwa itu tidak menjadi jaminan. Kenapa anak tidak diarahkan misalnya menjadi penghafal Quran? Kayak berapa banyak kita tidak pernah risau ketika anak tidak sholat. Kita malah lebih risau ketika anak tidak bekerja. Anak tidak lulus kuliah. Padahal itu hal-hal yang sifatnya fata morgana. Kita tidak pernah ribut kenapa anak kita ini belum bisa baca Quran, belum bisa sholat dengan baik. Bapak Ibu, ketika pola pikir kita seperti ini, maka jangan harap kita akan bisa, kualitas hidup kita bisa bahagia, well-being yang saya katakan tadi. Tidak tanggung-tanggung. Banyak di antara kita rela nyogok untuk memasukkan anak untuk bekerja, rela nyogok untuk memasukkan anak untuk pendidikan yang tinggi, tanpa memikirkan dampak dari apa yang dilakukan. Tidak sedikit kita kepingin anaknya jadi orang baik, tetapi pulang ke rumah memberikan makanan yang haram, memberikan hal-hal yang Allah tidak ridho. Jadi bagaimana mungkin keluarga itu bisa sakinah mawaddah warahmah kalau dari makan saja kita tidak mampu memberikan hal-hal yang thayyibah, yang baik. Nah, kita ukuran-ukuran baik, senang itu ya seperti itu. Itulah katakan hedonik, subjektif. Kita bangga ketika anak kita sekolah di perguruan tinggi yang ternama. Tapi kita tidak pernah bangga ketika anak kita mampu membaca Quran. Kita bahkan tidak pernah risau, tidak pernah khawatir ketika anak kita tidak mampu melaksanakan ibadah sholat. Berapa banyak kita anak gadisnya pergi keluar rumah, dijemput sama pacarnya, pulang sampai jam 12 malam, tapi kita tidak pernah risau. Anak saya di luar ngapain? Ya Allah ya Rabbi, kita jadi kubangan dosa dari sikap dan perilaku kita yang tidak benar terhadap keluarga di dalam memaknai well-being itu. Itulah dikatakan hedonik. Nah, beda dengan edonomik ini yang disebut dengan objective well-being. Ya. Objective well-being ini yang di bawah itu, yang paling bawah itu yang warna merah. Kondisi di mana individu itu mengoptimalkan semua potensi di dalam mengaktualisasikan dirinya secara utuh sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah Nabi yang diyakini kalau dia Muslim. Nak, kamu jangan keluar rumah, nak. Harus tutup aurat yang benar, nak. Nih, pergi sholat. Bapaknya jangan cuma nyebut anak tidak pergi sholat, bapaknya sendiri tidak sholat. Berapa banyak anak kita berikan kepada kursus-kursus ngaji, agar dia pintar ngaji. Bapak mamanya sendiri tidak bisa ngaji. Jadi kebalik kita dalam melihat kehidupan ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau selamat dunia akhirat, bukan seperti itu. Sebelum anak disuruh ngaji, kita sendiri udah pintar ngaji. Kalau perlu kita sendiri ngajari ngaji. Sebelum anak itu bisa melaksanakan ibadah sholat yang baik, untuk sholat ke masjid berjamaah, Bapak sendiri yang sholat dengan baik. Bapak sendiri yang harus pergi ke masjid dengan benar. Itulah yang dikatakan eudaimonik ini. Objektif, Bu. Real konteks kata orang Barat. Jadi tidak ngomong-ngomong kosong kita. Itu yang saya mau sampaikan pada hari ini. Sehingga well-being ini satu dimaknai fata morgana, kelihatan dari jauh tuh ada air. Begitu kita dapat, ternyata nggak ada air. Palsu semua. Kita kira anak kita sekolah berpendidikan tinggi, ternyata bisa membahagiakan kita. Ternyata dia menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendidik dengan baik. Kita tidak mengajari hal-hal yang baik. Sehingga pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan generasi-generasi yang tidak bisa memberikan amal ibadah, amal jariah, yang ngalir terus-menerus kepada orang tuanya. Tidak sedikit, Bu, kita kalau ke kuburan, kita serahkan bacaan doa kuburan itu kepada orang yang tinggal di situ. Tidak sedikit orang yang meninggal. Coba Bapak Ibu perhatikan di Palembang. Begitu orang tuanya meninggal, dia sendiri nggak bisa baca Yasin. Justru yang disuruh baca Yasin, tetangga-tetangga yang datang disuruh Yasin.
Dia sendiri tidak bacaan Quran, papa mamanya. Gimana bisa sampai bisa membahagiakan orang tua di alam kuburnya? Ya, dia pikir dengan kumpul orang satu kelurahan, baca Yasin di rumahnya, orang tuanya bisa bahagia. Oh tidak, orang tua tuh hanya bisa bahagia ketika ahli baitnya itu yang langsung membacakan Quran dan hadis itu yang tadi itu keturunan langsung. Kalaupun kita mau mengajak orang lain silakan, tetapi kita dulu yang harus lebih utama. Ya, sehingga amal ibadahnya tidak terputus kepada orang yang kita sayangi atau orang yang kita cintai. Nah, berikutnya lagi, maaf sebelum saya lanjut, uh, Prof ini kira-kira waktunya sampai kapan ya? Sampai jam berapa ya? Eh, kita nanti sampai jam 7. Oke, Nah, jam masih ada 7. waktu banyak ya. Oke, jam 7. Oke. Well-being ini dipengaruhi banyak hal, usia. Kenapa usia mempengaruhi? Anak-anak itu, Bu, tidak bisa dibilang dewasa meskipun mereka tuh menganggap dirinya dewasa. Buktinya, untuk beli pakaian sekolah aja nggak mampu. Ya, untuk hal-hal tertentu saja dia tidak mampu, sehingga dia nggak bisa dikatakan dewasa. Jadi anak-anak itu ya tetap anak-anak, nggak bisa dikatakan dewasa. Makanya anak-anak kita, anak-anak gadis kita, ya jangan dibiarkan keluyuran malam-malam tanpa disertai mahramnya. Karena banyak hal di luar sana yang tidak bisa kontrol. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi boleh kita berikan tanggung jawab sesuai dengan uh, kelompok usia dia, anak kecil, SD, SMP, SMA contoh. Itu beda. Kita dalam hal memberi uang jajan saja. Kalau anak kuliah tentu kita berikan bisa lebih mahal, lebih banyak per hari. 100 kek, 200 kek, mungkin 1 juta kek. Karena dia sudah bisa mengatur penggunaan dana itu. Kalau anak SD, ya jangan diberikan seperti itu. Seperti itulah. Jadi ada hal-hal yang bisa. Anak SMA mungkin dia udah bisa pergi naik Gojek sendiri. Dia udah pinter. Oh, dia tidak mungkin dibodohi. Tetapi kalau anak kecil, anak SD disuruh naik Gojek sendiri, kita tidak ngerti siapa ojeknya, ya hilanglah anak kita. Jadi kita meletakkan segala sesuatunya itu juga kita harus melihat dari segi usia, jenis kelamin. Memperlakukan anak perempuan dengan laki-laki beda. Beda tuh. Kenapa? Karena proses perkembangan kejiwaan anak laki-laki dan perempuan juga beda. Ya. Gimana anak tidak kasar dengan kita? Nah, kita sendiri ngajarin bahasa-bahasa kasar setiap hari. Maaf, misalnya ketika kita marah, ketika kita emosi, semua bahasa-bahasa kebun binatang tuh keluar dari mulut kita. Jadi anak yang tadinya tidak mengerti akhirnya tahu. Akhirnya mencontoh dan tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu, anak-anak yang bunuh orang tuanya saat ini, yang nendang orang tuanya saat ini, atau memperlakukan kasar pada orang tuanya saat ini, itu bagian dari proses pendidikan yang keliru ketika anak itu masih kecil. Demikian pula status sosial ekonomi, ya, yang saya sudah jelaskan tadi. Kita selalu menganggap bahwa dengan materi anak ini bahagia, dengan pendidikan tinggi anak ini bahagia. Siapa yang bilang dengan anak ini bergelar begini dan begitu anak ini pasti bisa menghantarkan orang tuanya masuk surga? Siapa yang bilang? Tidak sedikit anak-anak yang seperti ini justru dia yang merusak, yang menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka jahanam. Seperti itu. Dukungan sosial juga seperti itu. Dukungan sosial paling tidak orang-orang terdekat kita. Contoh sederhana saja begini. Kita ini kan ada batas-batas kemampuan kita. Seorang ibu lagi menyusui misalnya. Ya. Kenapa ibu itu tidak berhasil memberikan ASI yang baik kepada anak? Karena semuanya dikerjakan sama ibu, sudah nyusui, sudah nyuci. Kalau memang dukungan sosialnya baik, ketika dia menyusui misalnya, ketika si ibu ini mau minum saja, paling tidak suaminya atau orang-orang terdekat, mama nggak usah berdiri.
nanti saya kasih. Ya, ini tidak. Hal-hal yang mestinya dibantu ini harus dikerjakan sendiri oleh si ibu tadi. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita yang yang kita melihat mungkin hal yang sepele, tapi justru itu yang menyebabkan kita tidak nyaman, tidak bahagia. Bapak Ibu kan sudah merasakan bahwa duit yang banyak itu tidak menjamin kita bisa bahagia. Anak yang bergelar tinggi itu tidak menjamin kita bisa bahagia, ya. Dan mungkin jamaah di sini ibu-ibu sudah merasakan ada anak tidak berpendidikan tinggi, tapi dia bisa menyejukkan hati bapak ibunya, bisa membuat bapak ibu pernah baca Kartis Alwais. Kartis Alwais itu dia gendong ibunya pergi ke tanah suci, dia gendong, Bu, sehingga ketika uh, Nabi diberikan ilham melalui malaikat Jibril, tolong kamu cari Qais Alwais itu, dia pemuda yang masuk surga, dicari sampai ke Sudan, Maroko sana, nggak ada yang luar biasa, salatnya biasa saja, puasanya nggak juga menonjol, tapi ternyata, Bu, pengabdian dia kepada orang tuanya tuh sudah rentah, pengen naik, pengen melihat Ka'bah, dia tidak punya uang, dia punya biaya. Plus Alwais ini, dia gendong mamanya pergi ke depan Ka'bahnya Allah, luar biasa. Sehingga terompahnya itu kedengaran di dalam surganya Allah. Ya, sama dengan Bilal bin Rob. Bilal bin Rob itu cuma apa kalau bahasa kita jongos lah, babu gitu ya. Ya luar biasa, Bu. Bilal itu belum meninggal tapi Nabi udah lihat terompahnya dalam surga. Nah, itu yang saya katakan tadi, boleh kita menyekolahkan anak tinggi-tinggi, boleh, bagus itu. Tapi jangan sampai kita lupa memaknai bahwa sesungguhnya will-being itu tidak sebatas itu. Oke. Kepribadian next mungkin. Kepribadian efektif dan seterusnya ya. Yang saya katakan tadi harmonis dan seterusnya. Saya tinggalkan dulu. Nah, sekarang kita mulai pada self-efficacy. Jadi tadi saya mengantar Bapak Ibu sedikit tentang well-being. Puncak ketentraman, puncak kebahagiaan, puncak kesejahteraan. Nah, sama dengan kita, Bu, kalau kita mau mendapatkan, memperoleh makanan yang lezat, tentu ada caranya. Tentu ada tekniknya. Tentu ada metodenya. Nah, metode yang saya maksud untuk mewujudkan well-being ini adalah self-efficacy. Self-efficacy itu ada pada diri setiap orang. Tapi terkadang orang itu tidak mampu atau bahkan tidak tahu bagaimana memaksimalkan, bagaimana mengoptimalkan self-efficacy yang ada pada dirinya untuk mewujudkan atau merealisasikan atau menghadirkan well-being dalam kehidupannya. Nah, seperti kita ketahui, self-efficacy itu keyakinan, Bu. Tidak sedikit kita sebenarnya kalau ditanya apakah kita punya keyakinan? Iya. Yakin untuk melakukan sesuatu dengan baik. Yakin untuk bertindak dengan cepat dan tepat. Ya, itu. Nah, tetapi keyakinan kita itu yang kadang-kadang salah. Contoh yang saya katakan tadi. Kita yakin, Bapak Ibu, ini saya protes sedikit. Ini ada Hairil di sini. Ya tolong saya dikritik kalau saya salah. Sistem pendidikan kita itu salah. Salah dalam arti gini. Gimana negara kita tidak seperti ini? Karena alat ukur indikator untuk penilaian anak yang masuk ke untri atau universitas itu adalah indikator-indikator yang namanya IQ. Berapa nilainya, berapa rapornya, kan gitu. Berapa dia berprestasi atau tidak. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai direvisi oleh kementerian nih.
Ya, penghafal Quran dimasukkan bebas tes. Ya, saya dengar seperti itu. Kalau dulu zaman kita, makanya kita berlomba-lomba nyekolahin anak tuh tinggi-tinggi di sekolah-sekolah yang winapit. Sedikit orang tua tuh mau mengarahkan, mengajak anaknya menjadi penghafal Quran. Padahal itulah ladang ibadah buat kita. Apakah anak kalau menjadi penghafal Quran, lalu kemudian dunianya tidak jelas? Oh tidak. Ya, di universitas sekarang, setahu saya, itu ada jalur khusus untuk orang-orang yang penghafal Quran. Dan seperti itu. Ini kalau IPK sedikit-sedikit, IPK yang dilihat sedikit-sedikit, nilai yang dilihat. Tidak sedikit orang yang nilainya baik, Bapak Ibu, tapi attitude-nya, sikapnya itu udah baik. Nah, ini yang itu yang saya katakan, tidak salah. Tetapi kalau IQ saja yang dijadikan ukuran, itu kurang. Harusnya ada SQ, harus ada EQ, emotional quotient. Berapa banyak orang pintar, tapi temperamen, emosional. Ya, Bapak Ibu lihat, orang yang membunuh mutilasi di luar itu termasuk orang-orang yang temperamen, Bu. Coba Bu lihat, apakah mereka tidak berpendidikan? Mereka semua berpendidikan, Bu. Ya, sama kalau saya katakan begini. Ibu tahu nggak WC terpanjang? Bapak Ibu tahu nggak WC terpanjang di dunia? Itu salah satunya ada di Palembang. Ibu naik speedboat saja, Ibu telusuri Sungai Musi itu berapa banyak ya tempat MCK di Sungai Musi itu. Kalau orang mengatakan bom apa nih? Tempat BAB. Ibu tahu nggak yang BAB di Sungai Musi itu, Bu? Itu bukan orang yang tidak berpendidikan loh. Yang korupsi di negara kita ini, Bu, itu orang-orang berpendidikan yang merusak negara ini, Bu. Jangan Ibu katakan, Bapak katakan orang yang merusak negara ini orang yang tidak pernah sekolah. Itulah salahnya karena indikator penilaian kualitas anak yang masuk ke perguruan tinggi selama ini itu hanya diukur dari IQ saja. Tidak pernah dilihat EQ-nya bagaimana, IQ-nya, kecerdasan intelijensinya yang dilihat. Tidak pernah dilihat emotional intelijensinya bagaimana. SQ-nya tidak pernah dilihat, sosial intelijensinya bagaimana. Nggak pernah dilihat itu. Padahal hidup ini, Bu, ya, 80% itu sangat ditentukan keberhasilan kita untuk Allah ridho dan orang tuanya bisa masuk surga ketika sosial IQ-nya, kemampuan bermualah, bekerja sama, bersilaturahim, saling ya kayak kita sekarang ini, itu adalah memiliki nilai yang tinggi. Nah, tapi karena yang selama dilihat adalah IQ-nya, emang dia pintar, ranking 1, ranking 2. Ternyata begitu dia jadi sarjana, justru dialah duduk di sebuah perusahaan, dia korupsi dan sebagainya. Ini dampaknya juga. Ya, ya. Namanya dosa, Bu. Itu bukan kita. Ada dosa itu dosa uh, dosa itu bisa saja kita tidak lakukan, tetapi kita dapat dampaknya. Kita buat kos-kosan itu dipakai berzina. Itu dosanya kita, bukan kita yang berzina. Tapi karena kita memfasilitasi, akhirnya dosanya dapat ke kita. Akhirnya kita menyekolahkan anak tinggi-tinggi tanpa pernah diperhatikan EQ dan SQ-nya. Akhirnya apa yang terjadi? Dampaknya ketika anak ini jadi anak yang tidak baik di masyarakat, juga kembali kepada orang tuanya. Ada juga pahala. Itu bukan kita yang melakukan, tetapi kita tidak bisa mendapatkan. Kalau Ramadan ibu memberikan takjil atau berbuka puasa, bukan ibu yang berpuasa, puasanya orang itu ngalir ke ibu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi hidup ini fair Allah berikan. Ada pahala bisa kita dapatkan tanpa kita melakukan pahala itu. Tapi karena nasbab kita, orang itu berbuat baik, ngalir ke kita. Ada juga dosa. Bukan kita melakukan dosa itu, tapi karena nasbab kita, kemudian dosa itu dilakukan, sehingga berdampak pada diri kita. Itu yang saya katakan, hal-hal bagian dari self-efficacy ini. Keyakinan kita tentang sesuatu yang kita tidak pernah tahu, atau tidak pernah mau tahu, dampak ke depannya seperti apa. Ya. Kemudian self-efficacy. Ya.
Kan Bagian makan dari kantuk, sertifikasi kalau badan sih enggak. mungkin yang Ya, ada bocor bocor. ditutup ya, maaf Bapak Ibu, di mute dulu. Ya. Jadi self efikasi keyakinan. Tadi kok kan Kak dinaik angkatan. Halo Ibu Yuniarti, halo. Lanjut, Profesor. Baik. Eh, jadi gini, kita ini orang tua semua. Kita tidak tahu siang malam cari duit, banting tulang. Untuk siapa? Untuk anak kita kan? Itu motivasi, Bu. Jadi self efikasi itu, resiliensi itu ketangguhan. Kita pergi jam 5 subuh, pulang jam 7 malam. Ya, itu kenapa, Bu? Kita mampu melakukan seperti itu. Itu namanya resiliensi ketangguhan. Itu karena kita ingin membahagiakan anak cucu kita. Motivasi juga seperti itu. Tidak sedikit kita tahan, Bu, ngutang. Tidak makan seharian untuk membiayai sekolah anak kita. Cuma sayangnya, ya, kita tidak pernah yakin dengan pilihan kita bahwa apa yang kita sudah berikan kepada anak adalah sesuatu yang terbaik dari yang terbaik. Tidak sedikit anak bohongin orang tuanya. Mama ada bayaran mah 1 juta. Padahal tidak pernah ada bayaran itu. Jadi keluarga yang tidak sakinah mawaddah dan warahmah itu salah satu penyebabnya adalah anggota keluarga yang tidak harmonis. Anggota keluarga yang tidak dibangun berdasarkan nilai Qur'ani dan sunnah Nabi. Makanya boleh tidak kita sekolahkan anak tinggi sampai ke langit ke-7? Boleh. Boleh nggak kita sekolahkan anak sampai ke negeri seberang? Boleh. Boleh nggak kita begini? Semua boleh, tapi ingat, semua itu kita harus pahami dengan baik. Ujungnya seperti apa dan kondisinya bagaimana. Dan itu, Bapak Ibu, harus didasarkan pada sebuah keyakinan. Banyak orang tidak mau menyekolahkan anaknya di tahfiz Quran. Kenapa? Dia tidak yakin bahwa dengan hafalan-hafalan Quran yang dikenali dan dilakukan oleh anak kita, itu akan menjadi perisai di akhirat, mahkota. Bapak Ibu tahu nggak kalau ada anak penghafal Quran 30 juz, Bapak Ibunya di akhirat dikasih mahkota loh Bapak Ibu. Dan orang-orang yang diberikan mahkota itu ciri, Bu. Orang yang hisabnya akan dipercepat, yang melewati sirat bagaikan kilat menyambar, Bu. Kita tidak menghafal Quran, tapi anak kita penghafal Quran, kita akan mendapat dampak dari semua itu. Kita mendapat ganjaran dari semua itu. Dan kenapa kita banyak tidak pernah peduli dengan anak mau ngaji atau tidak, mau bisa sholat atau tidak, mau puasa atau tidak. Dan kenapa kita tidak pernah risau ketika anak kita dijemput pacarnya jam 7 malam, dibawa pulang jam 12 malam. Kita tidak tahu anak kita tuh di luar dia papain, berzina dan sebagainya. Kenapa kita tidak pernah peduli dan tidak mau peduli? Karena kita tidak yakin. Kita tidak yakin, kita tidak pernah self efikasi tentang itu semua, bahwa itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Kita lebih yakin dengan materialistik, dengan cara-cara orang barat. Oh, kamu dihormati dengan bergelar profesor, doktor. Oh, kamu akan begini ketika pangkatmu jenderal. Itu ukuran-ukuran kita untuk membahagiakan anak. Salahkah itu? Tidak, Bapak Ibu. Saya tidak pernah menyalahkan kalau kita menggiring anak kita jadi profesor, doktor, jenderal, tidak. Saya juga sekolah. Tetapi yang saya maksudkan adalah jangan sampai itu semua kita maksimalkan, lalu kemudian kita tidak mengupayakan hal-hal yang mestinya itu menjadi concern kita untuk membuat anak kita bahagia, dan kita tentunya sebagai orang tua juga akan bahagia. Nah, oleh karena itu self efikasi ini penting untuk dimaksimalkan, penting untuk ditumbuh suburkan. Makanya saya pernah ditanya, Pak Alam, bagaimana cara memaksimalkan self efikasi? Bapak Ibu, Bilal bin Rob itu dia tidak pernah kuliah tinggi-tinggi. Dia jadi budak.
Untuk membebaskan dirinya saja dia tidak mampu, apalagi untuk bisa lebih seperti majikannya. Itu Bilal bin Rob. Bilal bin Rob itu cuma bisa mengatakan ahad, ahad, ahad. Ketika dia digiring di padang pasir dengan tuannya karena dia terdengar terucap ahad, digiring pakai kuda. Kemudian melepuh semua badannya si Bilal bin Rob itu. Dia sendiri tidak tahu ahad. Tapi Bapak Ibu saya mau bilang begini. Banyak keajaiban sesuatu yang di luar nalar orang yang tidak sekolah seperti Bilal bin Wahab. Orang yang tidak berpendidikan, tidak bergelar doktor, tidak bergelar profesor. Tapi dia mampu mempertahankan akidahnya meskipun nyawanya dipertaruhkan. Kita sulit mendapatkan generasi-generasi seperti ini kalau dari semua hal kita tidak perhatikan. Makan anak kita. Anak kita jadi orang sukses, jadi orang terhormat, jadi begini, jadi begitu. Tapi kita tidak sadar setiap hari kita cekokin dengan makanan-makanan haram. Kita tidak sadar bahwa kita menghidupkan dia dari apa namanya kalau perbankan ini Riba. riba. Kita Riba. tidak pernah sadar bahwa riba itu tidak akan pernah membahagiakan kita. Jadi sudahlah, hentikan semua itu tetap ngomong kosong itu. Kita tanpa berutang kita tidak akan pernah miskin. Alhamdulillah saya 30 tahun di Palembang. Ya. Saya kasih tahu istri, biarpun kita miskin, biarpun kita tidak ada apa-apanya, jangan pernah menjadikan bank sebagai mitra kita. Itu riba, haram hukumnya Bapak Ibu. Tidak akan selamat ketika kita makan riba. Bagaimana anak kita bisa bahagia kalau setiap hari kita cekokin dengan kerikil-kerikil dari neraka? Itu yang saya katakan tadi. Kita terlalu membanggakan, mengidam-idamkan, menginginkan anak kita bahagia. Tapi kita mengarahkan dia kepada kebahagiaan yang nisbik. Kebahagiaan yang sifatnya fata morgana. Yang yang subjektif tadi yang saya katakan. Ya. Ini saya kasih contoh satu lagi. Banyak sih contohnya. Bapak Ibu makan pizza dengan singkong. Jauh tuh bedanya. Kalau pizza mungkin bisa kita beli pizza itu satu loyang itu bisa sekian ratus ribu. Kita beli singkong 100.000, Masya Allah banyak banget. Itu bedanya cuma di tenggorokan aja, Bu. Bapak, 1/1000 detik, Pak. Kalau sudah masuk ke perut, kita tidak tahu lagi bedakan yang mana singkong, yang mana pizza. Itu yang kita kejar. Padahal semua itu fata morgana, semua itu tidak bernilai dan tidak memberikan kebermanfaat, bahkan tidak sedikit kita akan menjadi sasaran kejahatan anak kita, sasaran kebrutalan anak kita, karena ulah kita yang tidak pernah mendidik anak kita dengan sebaik mungkin. Jadi Bapak Ibu, kita akan bisa melakukan segala yang Allah berikan melalui nabinya, segala hal ya yang mungkin tidak, yang agak sulit menurut kita akan jadi mungkin kalau kita yakin. Itulah self efficacy. Ya, self efficacy itu menjadi sesuatu yang penting untuk menciptakan yang disebut resiliensi, itu ketangguhan. Ya, sebenarnya sama aja. Kita arahkan anak ke jalan yang surga dengan mengarahkan anak ke jalan neraka, itu sama aja. Upaya yang kita lakukan sama. Pergi kerja pagi jam 5, pulang jam 8, pergi jam 5, pulang jam. Setiap hari begitu. Setiap hari seperti itu. Tetapi kita tidak pernah sadar outputnya berbeda. Kalau ikhtiar yang Bapak lakukan, pergi pagi jam 5, pulang jam 8, pergi pagi jam 5, pulang jam 8. Kalau semua ini didasarkan pada sebuah keyakinan karena Allah dan Rasulnya, maka hasilnya ibu akan dapatkan bukan cuma di dunia. Di akhirat ibu akan insya Allah akan dapatkan. Bahkan ibu mungkin baca Qur'annya nggak baik, nggak benar. Tapi di akhirat Allah akan meletakkan mahkota yang luar biasa di atas kepala Bapak Ibu yang anak-anaknya sebagai penghafal Quran. Tapi sebaliknya, dengan ikhtiar tadi, pergi jam 5, pulang jam 8, pergi jam 5, pulang jam 8. Ya.
kemudian anak ini jadi setan, jadi ahli neraka, maka di atas ubun-ubun bapak akan diletakkan mahkota yang terbuat dari bara api juga. Tinggal ibu bapak mau milih, mau mahkota dari surga atau dari bara api yang diletakkan di atas pelipis bapak ibu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini bapak ibu, kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Ya, orang masuk surga itu bukan karena 100 kali umroh, bukan karena 100 kali naik haji, 1/1000 detik. Karena kita betul-betul mengharapkan ridho dan Allah, maka itulah yang bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. 100 tahun Bapak Ibu beribadah, kalau tidak karena ridho Allah, Bapak Ibu kita tidak akan pernah masuk surganya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menghitung karena pahala kita, jujur Bapak Ibu, kita tidak akan pernah. Jangankan masuk, melihat surga, mencium bau surga saja kita tidak akan pernah dapat. Kalau kita hanya hitung dengan pahala kita. Makanya cara orientasi kita, cara berpikir kita harus diperbaiki saat ini. Bahwa segala kebaikan itu tidak dihitung hanya dari jumlah, tetapi kualitasnya itu termasuk dalam hal mengarahkan anak keturunan kita kepada urusan-urusannya Allah ridho. Nah, oleh karena itu mari kita tumbuhkan yang namanya salaffikasi keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan, ya seberat apapun, kalau semua diarahkan karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan Bapak Ibu dapatkan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Jadi itulah, kalau sudah seperti itu baru bisa well-being. Ya, jadi well-being itu rangkaian dari kebahagiaan. Jadi kalau saya katakan begini, bisakah kita saat ini, mumpung kita masih hidup, membuat cita-cita kita, kebahagiaan itu masuk surga? Tapi gimana caranya masuk surga ya? Mulai, 1. Anak kita ada berapa? Bagaimana cara mendidiknya? Sekolahnya di mana? Bagaimana cara sekolahnya? Makannya dari mana? Bagaimana cara memberi makannya? Coba kita koreksi sekarang diri kita masing-masing. Kalau masih ada yang salah, perbaiki Bapak Ibu sebelum kita dipanggil Allah untuk kembali ke haribaannya. Karena kita akan menyesal. Hidup ini sederhana, sementara, tapi kita akan menderita selama-lamanya kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kalau kita lihat ini, ya, oke, di surat Al-Baqarah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, Bapak Ibu. Allah berkata di Al-Baqarah ayat 216, artinya, boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kita. Boleh saja sesuatu yang kita katakan itu baik, menyukai kita, tapi justru itu akan menjerumuskan kita ke neraka jahanamnya Allah. Ya, jadi jangan yang suka berutang senang tuh. Ya, utang lagi, tanpa kita sadar. Bukan cuma kita yang menjerumuskan, bukan cuma kita yang dijerumuskan masuk neraka, tapi anak keturunan kita seluruhnya akan dicelupkan di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, berat Pak kita tidak berutang, memang. Sulit Pak kita ke masjid, memang. Sulit Pak kita sholat. Sulit Pak kita begini begitu, banyak perbuatan Allah ridho. Sulit kita lakukan. Tetapi ingat kata Allah di Al-Baqarah 216. Boleh jadi yang kau katakan sulit. Boleh jadi yang kau katakan tidak baik. Memberatkan dan sebagainya. Justru itu baik buat kamu. Sebaliknya. Jangan kita katakan, oh ini mudah. Ini kita begini, kita begitu. Justru yang baik menurut Bapak. Baik disekolahkan anak di sekolah-sekolah begini. Oh begini, begitu, begini. Oh baik anak itu begini, begitu. Oh bagus anak saya. Dijemput sama pacarnya. Pakai Innova. Jangan Bu, zina yang dilakukan anak ibu di luar sana, itu dosanya akan kembali 1000% kepada Bapak Ibu. Jadi jangan pernah bangga dengan anak kita dijemput dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan. Begitu Bapak Ibu memberikan izin, naudzubillah summa naudzubillah. Semua zina yang dilakukan anak ibu, baik secara langsung atau tidak, itu akan diberikan hadiahnya kepada ibu di akhirat kelak. Sama dengan Bapak Ibu yang punya kos-kosan, saya ingatkan ya, jangan bangga dengan kos-kosan ibu yang banyak. Ibu tidak tahu isi kos-kosan itu orang berzina atau tidak. Hati-hati Bu. Ibu capek-capek buat kos-kosan.
Ibu ngutang sana, ngutang sini, membuat kos-kosan ibu bangga. Wah, saya ada 10 kos-kosan begini, begitu, begini. Tapi ibu tidak pernah tahu bahwa yang isi kos-kosan itu nggak pernah ngaji, tidak pernah sholat. Maka semua aktivitas yang Allah tidak ridho yang dilakukan di dalam kos-kosan itu juga dosanya akan diberikan kepada ibu di yaumil hisab nanti. Jadi jangan Bu, Bapak, kita mengatakan hidup ini gampang. Tidak mudah hidup ini masuk surga itu. Tetapi juga tidak sulit kalau kita tahu, terlebih kita yakin bagaimana cara untuk menuju surganya Allah. Next. Sekarang sedikit lagi tentang sertifikasi karena waktunya juga. Nah, dari rangkaian apa yang saya sudah sampaikan, kalau kita ngomong sehat, kebetulan saya ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bapak Ibu, ini juga terbalik-balik kita melihat. Kita katakan orang sehat itu ketika tidak bisulan. Kita katakan orang sehat itu ketika tidak mengalami hipertensi. Kita katakan orang sehat itu ketika tidak ada pembengkakan dan sebagainya. Ya, WHO Bu, WHO bukan saya ini ya. WHO tahun 1947 dia mengatakan begini. Yang dikatakan sehat itu adalah fitrah. Fitrah dasar kehidupan kebutuhan dasar manusia. Yang bukan hanya sifatnya fisik, Bu. Jadi bisul, koreng, gatal, cancer, apalagi hipertensi itu fisik, Bu. Itu fisik. Tapi ada dua aspek yang kadang-kadang kita tak tahu, mental, Bu, sosial, cerudian. Itu kita tidak pernah sehat, Bu, kalau kita cerudian. Tetangga kita beli kulkas, kok kita yang kedinginan? Gimana ceritanya? Tetangga kita naik pangkat, kok kita yang uring-uringan? Ini hasil penelitian terakhir saya baca, banyak keluarga yang korupsi itu kenapa? Karena hasutan keluarga. Paksaan keluarga. Gitu. Sosial. Ini tidak berbaik dengan tetangganya. Bu, diharamkan surga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Biar kita ahli majelis taklim, biar kita 1000 kali umroh, 100 kali umroh, sholat tahajud, tidak pernah terputus setiap malam, infak dan sedekah, setiap hari 1 juta, punya anak yatim piatu ribuan jutaan. Ibu, Bapak, tidak akan masuk surga kalau kita ada satu orang yang kita putuskan silaturahim. Nih. Jadi ternyata surga itu sebenarnya tidak sulit, tapi tidak mudah juga. Itu tadi sosial yang saya katakan. Kenapa saya singgung masalah itu? Itu kalau menurut WHO itu aspek sosial tuh. Ya. Jadi kalau orang dikatakan sehat itu bukan cuma fisiknya saja, mentalnya juga. Alhamdulillah. Ya, teman saya naik pangkat, semoga memberikan kebermanfaat buat saya. Alhamdulillah, tetangga saya anaknya keterima di sekolah. Jangan anaknya orang sukses sekolah, kita yang sakit hati. Aneh hidup ini. Orang lain bahagia, kita yang menderita. Tidak sedikit orang tuh seperti itu. Jadi bagaimana kita? Pakaiannya, emasnya, berliannya melimpah di tangannya, jari-jarinya, tapi dia tidak sehat, Bapak Ibu. Kenapa negara ini tidak maju, tidak makmur, Bu? Karena orang-orang di DPR sana banyak orang tidak sehat, Bu. Tidak bisa jadi anggota dewan kalau tidak nyogok. Ya, seperti itu, Bu. Tidak semua anggota dewan seperti itu, tetapi orang-orang yang jadi anggota dewan atau jadi pejabat karena sogokan, yakinlah, Bu, dia tidak akan pernah bisa membahagiakan kita sebagai rakyat. Ini contoh saja. Ya, makanya Indonesia seperti ini. Yang merusak Indonesia itu orang-orang yang duduk di sana tuh. Ya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Allah tidak pernah ridho dengan apa yang dia lakukan. Ya, itu makanya saya katakan, Ibu, kalau nggak percaya, setelah ini, atau ini ada Prof. Khairil,
Coba tanya direktur atau perawat rumah sakit jiwa. Itu setelah pilkada, itu ada peningkatan signifikan jumlah penderita sakit jiwa setelah pilkada. Coba Ibu kalau mau membuktikan, tanya di bagian medical record, apakah setelah pilkada jumlah pasien meningkat? Iya. Kenapa? Emang banyak orang yang mau jadi anggota dewan sakit jiwa itu. Meskipun tidak semua. Meskipun tidak semua. Maka dari itu, ini sekedar contoh saya berikan Bapak Ibu bahwa orang tuh hanya bisa hidupnya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau dinahkodai orang-orang sehat, Bu. Jadi kalau pejabat-pejabat kita tidak sehat, anggota dewan kita tidak sehat, jangan pernah harap kita akan bahagia. Kenapa? Ya karena orang-orang yang mimpin kita bukan orang-orang yang sehat. Ini dalam konteks WHO yang saya katakan ini. Ya, di sosial juga begitu. Ini tetangga tidak teguran, tidak saling sapa dan sebagainya. Baik. Nah, ini sama dengan Undang-Undang Pokok Kesehatan nomor 9 Bapak Ibu tahun 60. Yang juga mengamanahkan bahwa yang dikatakan sehat itu ketika terpenuhi 3 unsur, Bu. Fisiknya dapat, mentalnya dapat, sosialnya dapat. Kalau ketiga unsur ini melekat pada diri seseorang, barulah orang itu pantas untuk dikatakan sehat. Selama fisiknya saja, dia cantik, dia ganteng, dia berpangkat, dia berkedudukan, dia punya banyak mobil, tapi kalau mentalnya sakit, sosialnya sakit, maka menurut WHO, dia bukan tergolong orang yang sehat. Nah, masyarakat lebih cenderung mengobati daripada mencegah. Ini kenapa saya sedikit masuk ke ranah ini. Kita, Bu, terus terang kenapa tidak bisa sehat? Secara fisik sajalah sekarang. Tidak usah secara mental dan secara sosial, secara fisik saja. Berapa banyak kita lebih suka mengabaikan, lebih fokus pada pengobatan daripada pencegahan. Contoh, saya kasih contoh aja deh, gini. Kita itu, Bu, giginya itu tidak langsung karies kan? Ada proses yang terjadi kemudian gigi itu karies, lobang, maksudnya gigi lobang. Ya. Atau hipertensi. Ya, hipertensi saya cerita. Ada orang umurnya sudah kepala 5 tapi tensinya bagus-bagus saja. Ada seperti itu banyak. Ada orang masih kecil tuh udah luar biasa tuh hipertensi, udah kacau balau. Jadi banyak, Bu, cara berpikirnya, pola makannya dijaga, diatur istirahatnya. Semua itu. Kalau kita tidak paham itu, kita tidak bisa sehat secara fisik saja. Ya. Ketika kita sakit karies, bukannya ini lebih patah lagi, udah sakit, udah jelas karies, bukannya dibawa ke dokter gigi misalnya. Malah diobati sendiri dengan cara dia sendiri. Kalau boleh saya katakan, sebelum itu semua terjadi, kontrol diri, cegah pola hidup yang sehat, makan yang sehat, istirahat yang sehat, olahraga yang sehat, hubungan sosial dengan tetangga semua sehat, nafkah yang dibawa ke rumah juga sehat, tata cara hidup yang diajarkan kepada anak semuanya sehat, maka insya Allah inilah cara hidup baru bisa kita wujudkan yang dikatakan baldatum thayyibat wa rabbun ghafur. Itu yang dikatakan self efikasi Bapak Ibu. Jadi kita harus mampu mewujudkan dari fisiknya. Ya, kita harus cegah. Hidup itu bisa. Sehat itu tidak harus makan yang mahal Bapak Ibu. Ya. Makan yang bergizi itu tidak harus yang mahal. Ya. Dan tidak harus beli di tempat yang mahal. Pekarangan kita bisa tanam. Ya. Alhamdulillah kalau di rumah saya itu cabai, tomat, lengkuas, kunyit itu tanam sendiri. Ya. Telur, nggak usah bawa buat satu kerangkeng, satu alam telur, setiap hari dia bertelur, Bu. Nikmat kita. Beda dari makanan-makanan kimia yang diberikan banyak. Jadi sekarang tinggal kita bagaimana kita mengerti dan memahami itu sendiri.
Ya, semuanya bisa diwujudkan untuk mewujudkan kehidupan sehat dan bahagia dengan menggunakan pendekatan konsep self efficacy dalam rangka mengoptimalkan well-being. Nah, yang terakhir, kita Bapak Ibu untuk meningkatkan itu semua, kita bisa, ini ada satu teori yang bagus punyanya teori Roger nih tentang konsep AIETA. Silakan di next, Bu. Ya. Ini konsep AIETA. Ini di surat Ar-Ra'd ini. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Alhamdulillah, walaupun kita ada uang, kenapa semua harus dibeli? Tomat kita petik sendiri kalau ada pekarangan. Saya di rumah petik sendiri tomatnya Bapak Ibu. Cabainya petik sendiri. Kita semua bisa beli, tapi kenapa semua harus dibeli? Manfaatkan pekarangan kita. Sekaligus untuk penghijauan. Piara 2 ekor ayam petelur saja, Bu. Setiap hari dikasih makanan yang bergizi. Dia bertelur setiap hari, Bapak Ibu. Tidak usah lagi beli telur, Bapak Ibu. Ya, apalagi dalam situasi seperti ini. Kalaupun ada biaya, simpan untuk sekolah anak-anak kita yang ingin kita harapkan tuh, Bu. Jadi jangan semua konsumtif, semuanya dibeli ini dan seterusnya. Jadi kebahagiaan hidup itu sebenarnya terletak dari bagaimana kita mampu mengatur diri kita dengan baik. Makanya Allah katakan di surat Ar-Ra'd ini ayat 11, kita tuh tidak akan bisa mewujudkan semua itu dengan baik tanpa kita berikhtiar dengan maksimal. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib kita. Mak inilah kita ini. Ya. Wong lain sukses, kita mak inilah. Ya. Bahkan tidak sedikit kita, Bu. Semua ini tanpa sadar kita ini ahli-ahli neraka, tanpa kita sadar tidak ada jaminan kita masuk surga. Tapi anehnya kita tuh tidak ada usaha untuk risau untuk akhirat. Padahal hidup ini cuma 60 tahun. Jangan-jangan setelah kita kuliah subuh ini dapat berita. Tadi masih kuliah subuh dia. Innalillahi wa inna ilaihi. Orang kalau udah meninggal, Bu, selesai semua urusan, Bu. Makanya kita perbaiki diri kita. Ya, yang sudah haji, tingkatkan kualitas lagi. Yang belum haji, silahkan memperbaiki diri. Ya. Usahakan tilawah Quran setiap hari. Usaha, Bu. Usaha menggapai karena Allah itu bukan banyaknya yang dilihat. Ikhtiar kita, Bu. Allah lebih suka dengan orang yang mengaji terbata-bata A, B, alif, ba, A gitu daripada orang yang pintar, hafiz tapi tidak pernah membaca Quran. Satu Quran itu dihitung per huruf dan lain sebagainya. Jadi banyak. Dan Allah tidak akan memberikan surganya begitu saja tanpa ikhtiar kita. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd ini mengatakan satu kaum itu tidak akan merubah nasibnya. Dia tidak akan bahagia di dunia apalagi di akhirat kalau dia tidak berusaha untuk merubah dirinya dalam konteks universal, dalam konteks umum. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan itu kita menggunakan konsep AIETA ini. Ini terakhir, Bu, ya. Pertama, kita harus munculkan dulu kesadaran kita, Bu. Kita itu tidak akan pernah bisa melakukan segala yang terbaik kalau kita tidak menyadari bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Apa saja pekerjaan di dunia ini, Bu? Kalau kita tidak sadari itu bagian merupakan sesuatu yang baik buat kita, maka akan berat untuk kita lakukan. Satu pekerjaan berat seperti apa? Kenapa ibu itu bangun jam 5, keluar rumah jam 5, pulang jam 8, begitu seterusnya. Ya. Kadang-kadang dia jalan kaki. Kalau kita lihat pemulung itu dari tinggal di Kertapati dia nyari plastik-plastik itu sampai ke Perumnas. Kenapa, Bu? Kenapa mereka begitu mudah berjalan beratus-ratus kilo setiap hari hanya untuk mendapatkan duit pundi-pundi? Itu karena kesadaran, Bu, bahwa saya tidak bisa makan kecuali mencari duit. Saya tidak bisa bahagia kecuali begini. Saya tidak bisa nyekolahkan anak kalau saya tidak begini dan begitu. Kesadaran itu bagus. Tetapi tidak cukup sampai kesadaran. Kita harus yakini bahwa apa yang membuat kita sadar itu sesuatu yang Allah ridho. Kita sadar bahwa materi itu membuat kita bisa bahagia. Kita carilah material sebanyak-banyaknya tanpa kita memahami, meyakinkan bahwa ternyata mencari harta itu ada yang halal, ada yang haram.
Kita tabrak aja semua, halal haram sama aja. Pokoknya dapat harta. Nah, ini yang salah. Jadi kesadaran itu tidak cukup. Kesadaran oke. Kesadaran itulah yang membuat kita bersemangat nyari duit dari pagi, dari subuh sampai malam, dari subuh sampai malam, sampai usia seperti ini kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih mencari duit. Oke, itu kan ada kesadaran. Kesadaran bahwa anak kita butuh duit. Kesadaran bahwa istri kita perlu masak di rumah. Kesadaran bahwa kita perlu beli kendaraan begini. Kesadaran. Tapi saya ingatkan, kesadaran itu penting selama dalam konteks kesadaran yang mengarahkan kita kepada aktivitas yang mendatangkan ridho Allah. Jangan gara-gara kesadaran ini lalu kemudian kita menghalalkan hal-hal yang Allah tidak ridho. Ya. Riba, kita ngutang. Belum lunas, ngutang lagi. Belum lunas, ngutang lagi. Ya, kesadaran ini yang saya katakan tadi adalah kesadaran yang tidak berdasarkan pada hal-hal yang Allah ridho. Insya Allah berdoa sama Allah agar kita terlepas dari yang namanya riba. Maka Allah akan mudahkan semuanya. Selama kita punya kesadaran dan keyakinan serta kemauan yang kuat untuk mewujudkan, maka selama itu Allah memberikan jalan yang seluas-luasnya bagi kita yang betul-betul ingin bertaubat, ingin hijrah, ingin menggapai ridhonya Allah dengan cara-cara yang Allah sudah tentukan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalau sudah muncul kesadaran, lalu munculkan ketertarikan. Ketertarikan ini adalah sesuatu yang mendasar, yang menjadi motor penggerak ya dari kesadaran. Saya sadar bahwa untuk bahagia anak harus sekolah. Nah, kalau cuma sadar baru kita tidak tertarik untuk melakukan berbagai aktivitas yang mendatangkan keberkahan Allah, maka tidak akan bisa juga. Ya, rezeki itu tidak jatuh dari langit, harus dicari, harus ikhtiar. Itulah ketertarikan. Kita tidak akan pernah mendapatkan rezeki Allah yang thayyibah, yang baik, yang berkah, yang membawa kebermanfaat kalau kita tidak cari. Dan ketertarikan itu ya, ketertarikan hanya bisa diwujudkan pada diri kita kalau kita punya keinginan, punya kemauan. Dengan keinginan dan kemauan itulah baru ada kemampuan. Kemampuan yang bisa kita lakukan di dalam mewujudkan kesadaran yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, setelah ada kemauan, kesadaran, setelah ada ketertarikan kemauan, bagus banget nih, anak itu cakep banget, pintar banget ya, luar biasa, hafalannya bagus, tartil Qur'annya bagus, maka kita akan masuk ke tahap yang ketiga, evaluasi. Gimana ya caranya supaya anak saya bisa ya? Kok anak dia bisa? Kok anak saya enggak? Boleh Bu cemburu hal-hal seperti itu. Ya, kok anak dia penghafal Quran, kok anak saya enggak ya? Kok anak dia rajin ke masjid, kok anak saya enggak ya? Kok dia puasa Senin Kemisnya bagus, kok saya puasa Senin Kemis enggak bisa ya? Cemburu boleh, evaluasi diri. Kok dia penghasilannya biasa saja, tapi kok bolak-balik naik umroh. Tapi jangan dituduh, kali biaya tuyul, kali pelihara tuyul. Jangan. Jadi boleh kita cemburu ke hal-hal yang tidak boleh dicemburui. Hal-hal yang tidak, tuh beli mobil, kita beli mobil juga. Tidak perlu, Bu. Selama kita tidak memerlukan, tidak perlu kita ikut-ikutan. Ya. Jadi evaluasi diri kita. Di mana yang memang sudah bagus, di mana yang perlu ditingkatkan, di mana yang sama sekali belum ada yang kita lakukan. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak umur 17 sampai saat ini belum suka ke masjid bagi laki-laki, belum menutup aurat bagi perempuan, Ibu perlu nangis loh, Bu. Perlu nangis, Bu. Jangan nangis itu karena tidak ada uang, Bu. Jangan nangis ketika tidak ada makanan di rumah. Yang perlu ditangisi itu ketika anak kita sudah balik tapi tidak nutup aurat. Anak laki-laki kita belum bisa sholat, belum tergerak ke masjid. Suami kita begitulah. Apalagi hobi main togel pula. Itu perlu nangis kita, Bu, yang begini-begini ya. Anak kita narkoba, itu perlu ditangisi, evaluasi dirilah. Kita tuh baru tahu kurang diri kita ketika kita mampu menilai bahwa
Oh, saya kurang di sini. Oh, anak saya begitu. Anak saya kayaknya ini yang kurang deh. Ini dievaluasi dalam rangka membahagiakan anak keturunan kita untuk bahagianya di dunia dan akhirat. Baru kita coba, Bu. Oh, kalau begitu anak-anak tetangga ini bisa dia mondok misalnya. Oh, ada guru yang mengajari didatangkan ke rumah misalnya. Oh, anak ini yang rajin ke masjid. Oh, bapaknya yang selalu ngajak anaknya ke masjid. Jadi kita kesuruh suami kita, Pak. Coba Pak, Bapak ke masjid si ade itu dibawa ke masjid, Pak, supaya dia hatinya terpaut di masjid, Pak. Dicoba. Sekali gagal, males Pak, mau masjid di panas begini. Dicoba. Makanya ada sahabat Nabi ngomong begini, "Ya Rasul, apakah saya diwajibkan ke masjid?" Sudah Saya jam 7, Pak Alam. ya, Sudah jam 7. oke. Masih ada waktu, Pak Alam masih ada waktu ya? 2 menit. Ya, Ya. barangkali sesudah itu kalau ada pertanyaan, kalau Pak Alam ada waktu nanti kita lanjut. Baik. Silakan Terima kasih Prof. selesaikan. Kata Nabi, kata sahabat Nabi, saya buta, saya tidak bisa jalan. Terus kata Nabi, kamu dengar nggak azan? Dengar, maka wajib hukumnya kamu datang ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu, gelap jalan jauh, tidak bisa jalan, pincang, buta, tetap diwajibkan Nabi untuk sholat ke masjid. Kenapa? Karena begitu pentingnya seorang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau anak kita belum berjamaah di masjid, coba lihat tetangga, oh tetangga ini ngajak anaknya. Coba itu bagian dari evaluasi. Kita coba, trial, coba. Dan kalau ini terus menerus, Bu, maka akan menjadi kebiasaan. Itu udah adopsi. Sama dengan kita kebiasaan sholat subuh, Bu. Tidak perlu pakai beker, biar jam 3, ya jam 4 kita tidur, kalau waktu azan pasti Allah mudahkan kita mendengarkan azan dan memudahkan langkah kita untuk menuju ke masjid. Yakinlah Bu, pasti Allah mudahkan selama niat kita untuk mendapatkan kebaikan karena ridho Allah. Mungkin demikian, kurang lebih sama di atas, karena waktu juga ya panjang sekali. Ini kesimpulan mungkin Prof. Sedikit sehat. Kesimpulan. Sehat itu fitrah manusia yang perlu diwujudkan dalam 3 perspektif ya. Bagaimana kita menyehatkan fisik kita, bagaimana kita menyehatkan mental kita, bagaimana kita menyehatkan sosial kita. Dan yang kedua, well-being itu menggambarkan kualitas kehidupan, kesehatan mental, dan sebaik-baiknya itu lebih baik keduanya. Tapi kalau boleh saya usahakan sampaikan, utamakan dalam perspektif yang sifatnya objektif well-being ya. Jangan yang materialistik yang menyibukkan kita sampai mati. Hal-hal itu saja yang kita pikirkan. Saat kasih perspektif psikologis untuk berperilaku sehat, AITA, konsep teori AITA tadi merupakan tahapan-tahapan yang perlu dilalui, yang bisa kita lalui di dalam mewujudkan hidup kita untuk mendapatkan well-being yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, optimalisasi. Bisa dilihat pada surat Al-Baqarah 2:16 dan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang sudah sampaikan tadi tentang bagaimana hubungan antara well-being, efikasi tentang keikhlasan. Jadi makam yang paling tertinggi dalam hidup ini, dan Allah akan ridho untuk memasukkan kita ke surganya ketika kita ikhlas tentang semua itu. Dan itu inti dari surat Al-Baqarah 2:16 dan Ar-Ra'd ayat 11. Demikian, silahkan Bapak Ibu saya kembalikan pada moderator jika ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pencerahan untuk kita semua. Barangkali pertama silakan Bu Eriza.